warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Doni juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan salah satu materi dari mata kuliah kepemimpinan, yaitu perubahan dan inovasi dalam kepemimpinan. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Adila Noviana Mawanti, yang di sini akan berperan sebagai presentator pada materi kali ini. Nah, untuk materi yang pertama adalah jenis perubahan dalam tim dan organisasi. Nah, jadi banyak sekali jenis perubahan yang dapat dilakukan oleh kepala tim, yang mana fokus pada perubahan itu mungkin melibatkan peran, sikap, teknologi, strategi, ekonomi, ataupun orang. Nah, perubahan organisasi ini merupakan kebutuhan dari suatu bisnis. Nah, hal ini juga dapat dipastikan karena pasti terdapat momen di mana organisasi itu melakukan suatu pergantian karyawan, pemakaian teknologi yang baru, pembentukan tim bisnis yang baru, dengan tujuan untuk mengembangkan pertumbuhan organisasi. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis perubahan tim dan organisasi. Yang pertama adalah peran atau sikap, di mana dalam pendekatan sikap, perubahan dilakukan secara individu dengan fokus pada perubahan pola pikir sehingga menciptakan sistematika kerja yang efektif. Nah, sementara dalam pendekatan peran, perubahan itu dilakukan secara universal atau menyeluruh melalui pembaharuan desain kerja sehingga menciptakan pola pikir anggota yang baru. Nah, selanjutnya ada teknologi, di mana perubahan teknologi ini mencakup perubahan media dan juga alat yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, selanjutnya ada perubahan strategi, di mana perubahan strategi ini bertujuan untuk mencapai tujuan utama suatu tim ataupun organisasi. Nah, contohnya adalah strategi dalam pengenalan produk atau layanan baru, memasuki pasar baru, penggunaan bentuk pemasaran baru, dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ekonomi atau orang, di mana pendekatan ekonomi itu berfokus pada biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam mencapai efisiensi perusahaan. Nah, hal itu mencakup pada restrukturisasi dan penyesuaian kompensasi dan insentif. Sedangkan pada pendekatan orang atau manusia itu berfokus pada perubahan kualitas sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada inovasi dan proses kepemimpinan. Nah, pemimpin itu memiliki fungsi yang penting dalam manajemen organisasinya. Bukan hanya memberi perintah maupun hukuman, tapi kepemimpinan merupakan seni mentransformasikan kebijakan menjadi pelaksanaan operasional di mana semua aturan dan prosedur harus dapat dipahami oleh setiap anggotanya. Nah, menjadi pemimpin itu artinya harus dapat menyampaikan arahan dengan baik. Pemimpin yang memiliki inovasi dinilai dengan adanya jiwa kreativitas. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda pemimpin yang kreatif. Yang pertama adalah memusatkan pandangan pada bola. Maksudnya adalah pemimpin itu harus fokus terhadap tujuan yang ingin dia capai. Nah, yang kedua adalah mengingat bahwa kegagalan adalah kunci untuk berhasil dengan kreatif. Jadi, pemimpin yang kreatif itu tidak menganggap bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Yang ketiga adalah memiliki organisasi yang dapat mengikuti dan melaksanakan gagasan dengan baik. Yang keempat, bersinergi dan menjadi satu-satunya koordinator yang penting bagi laba dan pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah melakukan regenerasi dengan memindahkan orang-orang yang berpotensi baik pada tanggung jawab baru dalam jangka waktu yang singkat. Nah, selanjutnya ada proses kepemimpinan. Jadi di sini ada 5 tahapan dalam proses kepemimpinan. Yang pertama adalah tahap dalam proses, yang kedua adalah tahapan dalam reaksi terhadap perubahan, yang ketiga adalah pengalaman sebelumnya dan reaksi terhadap perubahan, yang keempat adalah peranan pemimpin dalam menumbuhkan inovasi, dan yang terakhir adalah kepemimpinan transformasional. Nah, yang pertama ada tahapan dalam proses, di mana teori pertumbuhan menggambarkan bagaimana sebuah perubahan itu berpengaruh terhadap perubahan melalui proses, tahapan dalam reaksi individu atau efek perusahaan terhadap individu. Nah, proses perubahan itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pembekuan, perubahan, dan pembekuan kembali. Di mana dalam fase perubahan itu orang akan memilih cara baru dalam melaksanakan sesuatu, dan mereka akan memilih pendekatan yang paling menjanjikan. Nah, yang kedua adalah tahapan reaksi terhadap perubahan. Nah, jadi teori ini dibangun berdasarkan pengamatan pada urutan reaksi dalam setiap peristiwa yang traumatis. Nah, tahapan reaksi itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap penyangkalan, di mana penyangkalan ini menjadi reaksi awal saat seseorang dihadapkan pada peristiwa traumatis.
yang datang secara tiba-tiba. Dalam tahapan ini mereka itu kesulitan dalam menerima kenyataan tanpa adanya persiapan. Nah, yang kedua ada tahap kemarahan, di mana pada tahap ini orang akan mulai mencari seseorang untuk disalahkan. Nah, hal itu dimulai dengan menyalahkan orang lain, kemudian menyalahkan diri sendiri tanpa mau menerima bahwa ada hal yang harus dilakukan sebagai solusinya. Nah, yang ketiga adalah tahap berkabung, di mana dalam tahap ini orang itu sudah mulai berhenti menyangkal kenyataan yang ada dan mulai untuk menerimanya. Nah, orang itu akan menyadari bahwa mau bagaimanapun perubahan itu juga akan tetap terjadi. Nah, pada tahap ini orang itu mulai menyadari dan mengakui apa yang telah hilang dari perubahan itu. Dan pada tahap ini pula, rasa sedih itu mulai muncul dan orang itu mulai berduka. Dan yang terakhir adalah tahap adaptasi. Nah, setelah menyadari bahwa perubahan itu tidak dapat dihindari, maka pada akhirnya manusia itu menemukan dirinya dalam tahap adaptasi. Nah, adaptasi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menerima perubahan yang harus dilakukan untuk melanjutkan hidupnya. Nah, dalam prosesnya tahapan ini akan berjalan secara relatif. Nah, selanjutnya adalah pengalaman sebelumnya dan reaksi terhadap perubahan. Nah, bagaimana reaksi individu terhadap perubahan itu dipengaruhi oleh faktor konseptual dan faktor individu itu sendiri secara bersama-sama. Nah, hal ini dapat menentukan bagaimana individu menolak atau berkomitmen untuk mengikuti perubahan. Hal ini juga bergantung pada keyakinan umum individu itu sendiri dalam mengatasi perubahan. Pengalaman sebelumnya itu menjadi pengarah yang cukup besar dalam membentuk keyakinan dalam diri individu. Nah, diiringi oleh sifat-sifat yang dimiliki individu tersebut, seperti kepercayaan diri, toleransi risiko, keterbukaan terhadap pengalaman baru, dan implementasi akhir satu sendiri. Nah, selanjutnya ada peran pemimpin dalam menumbuhkan inovasi. Pelaku inovatif itu dapat digambarkan sebagai keseluruhan tindakan individu yang mengarah pada pemunculan, pengenalan, dan penerapan dari suatu yang baru yang mengarah pada hal yang menguntungkan untuk seluruh tingkat organisasi. Di sini ada 5 komponen yang membentuk pelaku inovatif. Yang pertama itu ada opportunity exploration, di mana pelaku inovatif dibangun dengan mempelajari dan mencari tahu lebih banyak mengenai peluang yang berinovasi. Yang kedua ada generativity, yaitu pelaku inovatif yang dibangun dengan memunculkan kepemimpinan transformasional. Yang ketiga ada formative investigation, yaitu pelaku inovatif yang dibangun dengan memberikan perhatian dalam menyempurnakan ide-ide yang dimiliki, solusi yang dapat digunakan, opini, dan mengupayakan dalam investigasi hal tersebut. Yang keempat ada championing, yaitu menggambarkan bahwa perilaku inovatif dibangun dengan mempraktekkan upaya dalam merealisasikan ide-ide yang sudah dibangun. Yang terakhir ada application, yaitu pelaku inovatif dibangun dengan mengembangkan ide-ide inovatif tersebut. Hal ini diiringi dengan menguji coba dan mengkomersialisasikan ide-ide tersebut. Nah, selanjutnya ada target yang dicapai dalam perubahan inovasi. Yang pertama adalah quality, jadi kualitasnya itu harus ditingkatkan. Yang kedua ada cost, biaya yang harus dapat diturunkan. Yang ketiga ada time, yaitu waktu harus dapat dipersingkat dalam hal birokrasi. Dan yang terakhir adalah satisfaction, yaitu kepuasan pengguna atau konsumen harus ditingkatkan dengan segala kemudahan yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada kepemimpinan transformasional. Nah, pemimpin transformasional itu merupakan tipe kepemimpinan di mana pemimpinnya itu memotivasi anggotanya untuk bekerja dengan memuaskan kebutuhannya dan memperlakukan mereka layaknya manusia secara utuh. Di sini ada 4 komponen yang membentuk kepemimpinan transformasional. Yang pertama ada idealist influence, yaitu pemimpin menjadi tokoh yang memiliki peran yang cukup kuat bagi anggotanya dalam memberi contoh. Yang kedua ada inspirational decision, yaitu pemimpin menjadi inspirasi anggotanya dalam memberikan motivasi melalui gambaran akan harapan itu. Yang ketiga ada intellectual stimulation, yaitu pemimpin mendukung anggotanya dalam berkembang cara baru dan inovasi. Dan yang terakhir ada individual consideration, yaitu pemimpin dapat mendengarkan apa saja kebutuhan anggotanya dan memberikan mentoring kepada anggotanya sehingga mereka lebih teraktualisasi dan ketika itu yang mendukung. Nah, selanjutnya ada visi dan misi manajemen perubahan. Nah, visi merupakan pedoman secara komprehensif mengenai strategi dan juga tujuan yang akan dicapai suatu organisasi di masa yang akan datang. Nah, dalam visi itu memberikan kejelasan dalam mengkoordinasikan keputusan yang akan diambil. Nah, segala bentuk tindakan dalam organisasi, menjalankan kegiatan, dan seterusnya dalam berinovasi. Nah, di sini yang pertama ada karakteristik yang diinginkan untuk visi. Jadi, menurut Wibisono ada 6 karakteristik visi yang baik. Yaitu yang pertama,
mencangkup cita-cita dan keinginan organisasi di masa depan. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, realistis dan tidak mengawang-awang. Yang keempat, memberikan inspirasi dan antusias terhadap seluruh anggota. Yang kelima, adalah mudah dipahami dan dimengerti. Dan yang terakhir adalah memiliki tingkat pencapaian yang jelas. Selanjutnya ada elemen visi. Jadi elemen dalam visi itu dapat terdiri dari output, urgensi, dan juga cara. Adapun beberapa elemen lainnya dalam visi yakni yang pertama adalah pernyataan nilai. Jadi nilai itu merupakan kunci atau tema ideologis yang dianggap penting untuk sebuah organisasi. Nah, di dalam visi akan terdapat nilai yang berkaitan dengan pelanggan, anggota organisasi, kompetisi inti, dan standar keunggulan. Nah, yang selanjutnya ada slogan. Jadi slogan ini dapat dimanfaatkan sebagai visi yang besar. Namun adanya penekanan yang berlebihan pada slogan yang sederhana justru akan mengurangi nilai yang penting di dalam visi tersebut. Yang ketiga ada tujuan strategi. Jadi tujuan strategi itu merupakan hasil yang ingin dicapai oleh organisasi dengan cara tertentu dan dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang terakhir adalah tujuan proyek. Jadi tujuan proyek itu merupakan dapat digambarkan dengan keberhasilan menyelesaikan aktivitas yang kompleks. Nah, tujuan proyek itu dapat menekankan hasil ekonomi, ideologis, atau bahkan keduanya. Nah, yang ketiga ada panduan untuk mengembangkan visi. Nah, yang pertama adalah melibatkan stakeholder dalam organisasi. Nah, selain pemimpin, pemangku kepentingan itu juga diperlukan dalam merumuskan visi untuk memberikan masukan pengetahuan untuk mengembangkan visi itu sendiri. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi nilai dan cita-cita organisasi. Nah, visi itu juga harus dapat mewujudkan nilai dan juga cita antara anggota organisasi agar para anggota ini memiliki komitmen terhadap organisasi tersebut. Yang ketiga adalah mengidentifikasi tujuan strategi organisasi. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan meminta tiap anggota untuk mengidentifikasi tujuan kerja yang hubungannya dengan misi organisasi. Selanjutnya ada menerapkan kompetensi inti dan pencapaian sebelumnya di dalam visi. Nah, salah satu cara untuk membuat visi menjadi realistis yaitu dengan melakukan analisis dan juga mengaitkan visi dengan kompetensi inti organisasi serta pencapaian organisasi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah mengadakan evaluasi. Nah, perkembangan dan perubahan tidak akan dapat dihindari. Nah, visi akan menyesuaikan perkembangan tersebut dengan seiring waktu. Peninjauan kembali terhadap strategi itu penting dilakukan guna memberikan masukan terhadap visi yang baru dan dapat saja mengubah kondisi yang memerlukan evaluasi yang besar. Nah, selanjutnya ada pembelajaran kolektif dan inovasi. Nah, dengan pembelajaran kolektif ini, para anggota itu akan saling membantu satu sama lain dalam berkolaborasi yang juga mengembangkan kemampuan komunikasi dan koordinasi di antara mereka. Nah, ini ada proses pembelajaran dalam tahapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah penciptaan internal pengetahuan baru. Nah, organisasi itu membutuhkan investasi sumber daya dengan cakupan yang dalam supaya memfasilitasi karyawannya untuk dapat menemukan cara yang tepat dalam meningkatkan kinerjanya. Yang kedua adalah akuisisi eksternal pengetahuan baru. Nah, selain dari internal, ide dan pengetahuan baru itu juga dapat diperoleh dari luar organisasi atau eksternal. Nah, pengetahuan eksternal ini dapat diperoleh melalui buku, hasil penelitian, artikel, dan juga yang lainnya. Nah, selain dari itu, sumber eksternal itu juga dapat berupa pengetahuan dari organisasi lain, konsultan, atau mempekerjakan orang dengan keahlian yang khusus. Nah, yang ketiga ada eksplorasi dan eksploitasi. Nah, eksplorasi dan eksploitasi ini sangat diperlukan dalam pembelajaran kolektif. Nah, keduanya itu dijalankan dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh organisasi dan juga mitra. Nah, eksplorasi dalam pembelajaran kolektif ini mencakup pada penemuan produk, layanan, proses, atau teknologi yang inovatif. Dan yang keempat ada diskusi pengetahuan dan aplikasi. Nah, pengetahuan yang baru harus dapat diterapkan dengan tepat agar bersifat efektif. Nah, dalam mempraktikkan apa yang sudah dipelajari, anggota akan mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana proses efektif dalam bentuk tertulis. Nah, yang terakhir adalah organisasi pembelajaran. Nah, dalam organisasi pembelajaran itu menggambarkan bagaimana organisasi itu belajar dengan cepat dan memanfaatkan pengetahuan untuk menjadi lebih efektif, seperti dalam nilai pembelajaran, inovasi, eksperimen, fleksibilitas, dan inisiatif. Nah, di sini ada beberapa pedoman untuk meningkatkan pembelajaran dan inovasi. Yang pertama ada rekrut orang-orang yang berbakat dan kreatif dan memberdayakan mereka. Yang kedua, mendorong apresiasi atas fleksibilitas dan inovasi. Yang ketiga, mendorong dan memfasilitasi pembelajaran oleh individu dan tim. Yang keempat adalah membantu meningkatkan modal mental mereka. Yang kelima, evaluasi ide-ide baru dengan eksperimen skala kecil. Yang keenam, manfaatkan pembelajaran dari kejutan dan kegagalan.
Yang ketujuh, mendorong dan memfasilitasi berbagai pengetahuan dan ide. Yang kedelapan adalah mempertahankan pembelajaran masa lalu dan pastikan terus menggunakan tetapan tujuan inovasi. Yang kesembilan adalah tetapan tujuan inovasi. Dan yang terakhir adalah hargai perilaku kewirausahaan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.